Yo, halo my men semuanya. Selamat datang di channel Recappers Anime. Di hari yang cerah, hujan mendung berawan ini, kita akan merangkum anime Gate Jetai. Sekedar informasi, jika anime ini diproduksi oleh studio Awan Picture dan ceritanya sendiri diambil dari manga yang berjudul sama, yaitu Gate Jetai Kanochini te Kaku Tatakairi. Dengan tanggal tayang dari 4 Juli sampai 19 September tahun 2015 dan mempunyai 12 episode. Tanpa banyak basa-basi lagi, this is Gate Jetai. Di awal anime kita akan berkenalan dengan karakter utama kita, yaitu seorang om-om berusia 33 tahun. Dan dia adalah seorang wibu. Bang, wibu itu sebutan buat orang yang suka anime di luar Jepang. Oke. Jadi Om Itami ini adalah seorang otaku, di mana dia berprinsip bahwa dia lebih memilih hobinya sebagai otaku daripada menekuni pekerjaannya sebagai seorang sersan mayor infanteri di JSDF atau Japanese Self Defense Force. Pada hari Sabtu di Tokyo, kita diperlihatkan suasana kota yang sibuk dan ramai. Om Itami yang notabene adalah seorang otaku, dia berangkat ke daerah Ginza, di mana di sana sedang diselenggarakan event komik seni atau dalam kurung dojin. Saking sukanya dengan game dan juga anime, Om Itami ngebayangin jika dirinya adalah seorang pahlawan di dalam game. Tapi karena dia adalah seorang player free to play, energinya habis dan akhirnya dia kalah. Jam 11.40 terjadi keanehan di Jalan 6 Ginza, di mana terdapat sebuah proyeksi bangunan yang muncul di tengah jalan. Tapi kita kembali ke Om Itami terlebih dahulu yang akan menuju event seninya. Di saat Om Itami menuju ke tempat event, dia yang baru bangun tidur karena semalam habis farming Frimogems terjedot ke sebuah tiang. Di pingsannya, Om Itami malah melihat seorang loli gotik, elf, dan gadis penyihir. Di perempatan jalan, si proyeksi bangunan tersebut malah menjadi sungguhan. Orang-orang sekitar malah menganggapnya sebagai acara yang akan diselenggarakan. Namun tiba-tiba dari bangunan itu keluarlah orang yang menunggangi naga. Di bangunan itu sendiri keluar orang-orang dengan pakaian seperti bangsa Romawi dengan pasukan orc dan penunggang naganya. Dan di saat trompet ditiup terjadi pembantaian di tengah kota. Om Itami yang baru sadar terjadi kerusuhan di luar dibuat linglung karena jika terjadi kerusuhan maka event komik seninya akan dibatalkan. Tapi sebagai prajurit yang baik dan melayani negara sepenuh hati, Serma Itami membantu mengevakuasi warga-warga di sekitar tempat itu. Para warga yang panik berkumpul di istana kaisar. Namun karena belum mendapatkan izin, gerbang istana masih belum dibuka. Sedangkan di sekitaran tempat itu terjadi pembantaian. Melihat situasi yang darurat, inspektur polisi mendapatkan perintah untuk membukakan pintu gerbang dan para warga dievakuasi ke dalam istana. Setelah itu polisi huru-hara datang dan akan mempertahankan istana kaisar sampai pasukan militer Jepang datang. Di perspektif para penyerang, si komandan musuh merasa senang jika di dunia yang mereka invasi terdapat banyak hal yang sama seperti di dunianya. Namun dia merasa khawatir dan bertanya-tanya berada di mana mereka saat ini. Setelah itu pasukan udara JSDF datang dan langsung melibas naga yang sedang bermekanik. Pasukan darat yang memakai mobil lapis baja juga telah tiba dan dengan kekuatan yang tidak seimbang, pasukan musuh dibuat ketar-ketir oleh prajurit JSDF. Setelah kondisi dinyatakan aman, gerbang istana akhirnya dibuka. Serma Itami yang melihat seorang gadis kecil menghampirinya dan mengatakan jika dia akan membantu menemukan orang tua si gadis kecil itu. Namun dirinya masih kecewa karena eventnya beneran batal.
Beberapa hari kemudian, Serma Itami diberikan penghargaan oleh pemerintah Jepang. Dia diberikan julukan sebagai pahlawan Ginja dan menaikkan pangkatnya menjadi Letda atau Letnan 2. Di tengah kenaikan pangkatnya ini, dia masih sempat-sempatnya memikirkan event yang terlewat. Setelah insiden tempo hari, Letda Itami menjadi tenar. Bahkan di camp militer juga seorang prajurit bernama Kurata berkenalan dengannya. Di kantin, Kurata dan Itami yang sedang makan membicarakan soal event yang dilewatkan oleh Itami. Nah, diam-diam ternyata Kurata merupakan spesies yang sama dengan Itami, yaitu seorang otaku. Kurata mengatakan jika dirinya sudah masuk ke dalam event dan mendapatkan barang-barang bagus. Itami yang mendengar hal itu pun memohon kepada Kurata agar datang ke rumahnya hari ini dengan cara yang tidak biasa. Setelah itu, Itami dan semua prajurit yang berada di divisinya mendapatkan seragam baru, dan pergantian seragam baru itu menandai jika Itami akan melakukan sebuah ekspedisi. Di gedung pemerintahan Jepang, semua dewan berkumpul untuk mendiskusikan bangunan yang tiba-tiba muncul di tengah jalan Ginja. Perdana Menteri mengatakan jika menghancurkan bangunan itu bukanlah solusi karena dikhawatirkan akan muncul kembali. Dan dia memutuskan bahwa pemerintah Jepang akan melakukan penjelajahan ke dalam bangunan tersebut dan mengirimkan pasukan JSDF. Pemerintah Amerika juga mengatakan jika negaranya siap membantu Jepang untuk mengeruk sumber daya, membantu mengirimkan dana dan pasukan jika diperlukan. 3 bulan setelahnya, bangunan tersebut sudah disegel dan pasukan JSDF sudah siap untuk dikirim ke tempat misterius itu. JSDF mengirimkan tank, kendaraan lapis baja, dan tentunya infanteri. Kesatuan ini dipimpin oleh Jenderal Hajama sebagai komandan pasukan. Di tengah pidato jenderal, Itami melihat si gadis kecil yang dia bantu dan ternyata orang tuanya terbunuh di dalam insiden beberapa bulan lalu. Setelah pidato dari jenderal selesai, semua pasukan siap memasuki bangunan yang mirip gerbang tersebut. Di tengah portal, Kurata malah bertanya, ya, saking akutnya mereka sebagai otaku, di tengah tugas mereka malah membicarakan hal yang sangat out of topic. Setelah pasukan JSDF sudah sampai di dunia lain atau isekai, mereka dikepung oleh pasukan musuh. Dan dengan segera JSDF membentuk posisi bertahan. Di ibu kota, lawannya JSDF atau Kekaisaran sedang diadakan rapat anggota Senat, di mana Marquess Cassel sedang memprotes jika Kekaisaran kehilangan 60% kekuatan militer akibat penyerangan ke dunia lain. Sang Kaisar Molt mengatakan jika kekalahan tersebut memanglah besar, namun dia lebih khawatir jika negara bawahannya akan memberontak karena lemahnya militer. Kaisar lebih memilih untuk menyerang kembali ke dalam gerbang dan para senat setuju akan hal itu. Walaupun sudah melihat betapa kuatnya musuh yang mereka lawan, Senat Kekaisaran masih tetap optimis untuk menghadapi JSDF. Untuk menunjukkan kesetiaannya pada Kekaisaran, semua negara bawahan harus ikut untuk menyerang markas JSDF yang berada di Bukit Arnus. Setelah pengumuman yang Kaisar berikan, para raja di negeri bawahannya berkumpul untuk menyerang posisi JSDF. Di markas para raja, mereka berebut untuk menempati posisi paling depan untuk menyerang. Namun Raja Duran yang merupakan raja terkuat di sana tidak tertarik untuk menempati posisi depan dan memilih untuk berada di belakang. Di sini para raja meremehkan pasukan JSDF yang kisaran 10.000 orang dan pasukan aliansi raja-raja yang jumlahnya 300.000, 30 kali lipat ukurannya JSDF. Esok harinya Raja Alguna dan Muduan membawa 10.000 pasukan untuk menyerang JSDF. Pasukan Kekaisaran yang berjanji akan ikut bertempur malah tidak menempati janjinya dan tidak hadir. Dan di saat pasukan Raja Alguna dan Muduan memasuki area terlarang JSDF, mereka pun dimusnahkan. Di serangan pertama ini, pasukan aliansi mengalami kekalahan sampai 10.000 pasukan. Di serangan 2, pasukan aliansi juga mengalami kekalahan kembali dengan korban mencapai 40.000 orang. Para raja yang melihat kuatnya JSDF tertekan dan ingin mundur.
Namun Raja Duran ingin melakukan satu kali lagi serangan di mana pasukan aliansi akan menyerang di malam hari. Tapi dengan perbedaan teknologi GSDF dan para tentara Roma ini, di saat pasukan aliansi sedang bergerak, GSDF menembakkan flare dan posisi pasukan aliansi diketahui. Tidak mau kecolongan, Raja Duran menyuruh agar semua pasukannya menyerang dan terjadilah pembantaian lagi. Raja Duran yang sudah depresi hanya bisa membalas serangan GSDF dengan satu buah anak panah dan dirinya ikut hancur bersama pasukannya. Di ibu kota kekaisaran, penasihat kaisar mengatakan jika pasukan aliansi mengalami kekalahan telak dengan meninggalnya 100.000 pasukan. Nah, ternyata serangan tersebut merupakan siasat si kaisar ini agar tidak terjadi pemberontakan oleh negara bawahannya. Dia juga menyuruh agar semua desa dan kota dari Bukit Arnus sampai ibu kota untuk dibakar agar GSDF tidak menggunakan sumber dayanya. Dengan taktik membumi hanguskan mirip Bandung Lautan Api dan Rusia, dia yakin jika dirinya akan menang. Setelah itu putri sang kaisar, Pinya, datang memprotes ayahnya karena tidak melakukan apa-apa dan membiarkan pasukan aliansi mengalami kekalahan. Karena Pinya adalah seorang kesatria dan mempunyai pasukan, maka kaisar menyuruh Pinya untuk melakukan pengintaian dengan pasukan mawarnya. Presiden Amerika yang riweuh pun malah mengatakan jika Jepang melakukan hal yang lambat, dia hanya memikirkan SDA yang terdapat di sana dan ingin mendapatkannya karena itu merupakan harta karun yang terkubur. Namun si asistennya menyarankan agar Amerika tidak perlu ikut campur untuk sekarang. Di markas Divisi 5, Letda Itami mendapat tugas memimpin Regu Pengintai 3 untuk mempelajari budaya dan politik di negeri ini. Di Regu Pengintai ini, Itami akan memimpin 11 orang. Tapi orang-orang yang pasti akan kelihatan di episode selanjutnya adalah Sersan Mayor Kuwabara. Beliau ini adalah pelatih di camp dan Letda Itami juga pernah dilatih oleh beliau. Beliau bahkan dijuluki si iblis saking kejamnya dalam pelatihan. Terus ada Sersan Kurata dan Kuwahara, Sersan Neng Kuribayashi dan Neng Kurokawa, dan terakhir si Koki Masak Furuta. Nah, 5 orang lagi nggak tahu kemana. Pertama, Regu 3 mendatangi sebuah desa yang bernama Koda. Setelah mendapatkan peta di daerah sekitar, Regu 3 melanjutkan perjalanan di mana Kurata kecewa karena dari tadi hanya menemukan manusia dan gadis bertelinga kucing yang dia impikan ternyata tidak ada. Saking sinkronnya mereka berdua, mereka malah menyanyikan lagu opening sebuah anime dan lupa mematikan radio. Perjalanan mereka menuju tempat selanjutnya terhadang karena hutan yang akan dilewati terbakar oleh seekor naga. Letda Itami curiga kenapa naga membakar hutan dengan tanpa alasan. Namun dia ingat jika di hutan tersebut terdapat desa. Regu 3 yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menunggu hingga apinya padam. Setelah hujan turun, mereka bergerak menuju desa selanjutnya yang dimana para penduduk di sana mati tertimpa reruntuhan atau terbakar. Dan di saat Letda Itami melempar ember ke sumur, ternyata ada orang di sana dan berlanjut di video selanjutnya. Back to when we felt the blast and our castle cracked, our defenses shattered, we were collapsing fast, and my lungs were filled with ash and acid gas, pockets full of tags.